Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini adalah pertemuan keempat kita untuk mata pelajaran kimia, khususnya di kelas 11 MIPA semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, jadi pada pertemuan keempat kali ini, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai senyawa hidrokarbon alkana ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pada senyawa hidrokarbon alkena ya. Jadi kita lanjutkan pada alkena. Nah, langsung saja kita ke pengertiannya. Alkena. Nah, jadi alkena ini merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 pada strukturnya dan mempunyai rumus molekul CnH2n ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi alkena ya, mengapa dia tak jenuh, hidrokarbon tak jenuh? Karena dia memiliki ikatan rangkap 2 ya pada strukturnya. Oke, untuk contohnya misalkan ya, misalkan kita punya C C1 ya, misalkan C1. Ini kan kita masukkan, misalkan kita maunya C1 ya, C1. Nah, C1. Kita mau lihat rumusnya untuk C1 pada alkena misalkan. Nah, C1. Tinggal kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya kan CnH2n ya. Nah, jadi satu ini merupakan N ya. Satu ini merupakan N. Jadi kalau C1 berarti C ini tinggal kita masukkan ke rumus ya. C1 berarti C1 H itu adalah 2 dikali N ya. Karena N-nya adalah 1 berarti 2 dikali 1. Berarti 2 kali 1 2 ya. CH2. Nah, berarti C1H2 ini adalah metena ya. Metena. Nah, seperti itu ya. Metena. C1H2. Nah, lain halnya kalau dengan alkana ya. Kalau alkana itu kan rumusnya CnH H2n plus 2 ya. H2n plus 2. Nah, coba kalau kita masukkan ke rumus ini ya. C1 ya, untuk C1. Berarti Cn C1 ya. C1 H 2 dikali N, 2 kali 1, 2, tambah 2, 4 ya. C1H4 adalah metana. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk alkana. Kalau untuk alkena, itu yang seperti ini ya. Jadi, C1H2 adalah metena. Nah, sekarang kalau misalkan ya, misalkan lagi. Misalkan C-nya adalah 7 misalkan ya. Misalkan C7, C7. Nah, kita mau cari rumus dari C7. Tinggal kita masukkan C7 H 2 dikali, ini kan 2 N ya, 2 dikali 7. 2 kali 7 berapa? 2 kali N misalnya. 2 kali 7 ya. Nah, maka ini C7 adalah C7H 27 14 ya. Nah, H14. Berarti C7H14 adalah, kalau 7 kan hep ya. Berarti hep heptena ya. Berarti heptena. Nah, jadi perbedaan itu terletak pada akhiran ya. Kalau alkana akhirannya adalah ana ya. Kalau alkena akhirannya adalah ena ini ya. Nah, jadi dia heptena seperti itu. Oke, paham? Ya, semoga paham ya. Nah, satu contoh lagi ya supaya paham. Nah, misalkan contohnya adalah C4 ya. Kita ambil C4 misalkan. C4. Nah, kalau C4 tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya kan CnH2n. Nah, tinggal kita masukkan. 4 ini adalah N-nya ya. 4 ini adalah N-nya. Berarti Cn, berarti C4 ya. H 2 dikali N. Berarti 2 dikali dengan N. N-nya berapa? 4 tadi ya. 2 kali 4, 8. Berarti C4H8 adalah apa? Kalau 4 dia buta ya. Berarti dia adalah butena ya. Butena. Namanya adalah butena. Oke, seperti itu ya. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke penamaan pada alkena. Nah, di mana pada alkena sama seperti alkana ya. Dia juga mengikuti aturan IUPAC ya, mengikuti aturan IUPAC. Nah, aturan yang pertama ya, rantai induk pada alkena ya,
Jadi rantai induk pada alkena itu merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Nah, jadi harus diingat ya. Jadi rantai induk pada alkena itu merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Nah, jadi harus mengandung ikatan rangkap 2 ya. Nah, ini ikatan rangkap 2-nya itu yang ini ya. Ini. Jadi pada rantai induk itu harus mengandung ikatan rangkap 2. Nah, selanjutnya nama rantai induk itu berasal dari nama alkana ya, sama ya. Jadi nama rantai induk itu mirip ya, kayak alkana. Nah, jadi kayak metana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Jadi dia itu berasal dari seperti itu ya. Tapi di sini dibedakan dari akhirannya seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini akhirannya ana ya. Kalau untuk alkana itu akhirannya adalah ana. Diganti dengan ena untuk alkena ya. Nah, karena kita bahas kan tentang alkena, maka akhirannya kita ganti dengan ena. Sama seperti ini tadi ya. Nah, yang ini metana. Nah, akhirannya ini ya, ana ini kita ganti dengan ena. Jadi namanya adalah metena. Kalau dia alkana adalah metana, akhirannya ana. Kalau dia alkena, akhirannya kita ganti dengan ena. Jadi metena ya. Seperti itu. Paham ya? Untuk yang pertama. Lanjut untuk aturan yang kedua, penomoran pada rantai induk itu dimulai sedemikian rupa ya. Jadi maksudnya sedemikian rupa itu dicari ya, baik dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Sedemikian rupa sehingga atom C pertama ya. Nah, ini dicari sehingga atom C pertamanya ya yang terikat pada ikatan rangkap 2 itu memiliki nomor sekecil mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi harus memiliki nomor sekecil mungkin. Contohnya misalkan kayak gini ya. Misalkan C, kita punya C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. Seperti ini ya. Misalkan kita punya C 5. Terus ikatan rangkapnya ada di sini ya. Nah, di sini CH3 ya. CH2 ya. Di sini CH ya. CH, di sini CH2, di sini CH3. Nah, kalau seperti ini ya, penomoran pada rantai induk dimulai sedemikian rupa sehingga atom C pertama yang terikat pada ikatan rangkap 2 memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kalau misalkan kita dari kiri ke kanan misalkan 1 ya, 1 2 1 2 3 4 5 ya. Nah, sekarang kita perhatikan ikatan rangkapnya dapat nomor keberapa? Dapat nomor 3 ya. Nah, jadi ya ikatan rangkap pertama ya, karbon pertamanya. Karbon pertamanya ini ya, ini. Dapat nomor 3 ya. Kalau kita mulai dari kanan ke kiri misalkan 1 2 3, tetap dapat nomor 3 ya. Berarti di sini dia boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Dia sama-sama dapat nomor 3. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan sini kita ganti ya. Nah, itu. Nah, ini kita tambah lagi. Ini CH2, ini CH3. Nah, kalau dari kiri ke kanan 5, 6. Nah, dia dapat nomor 3 ya kalau dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari kanan ke kiri 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini masih kurang ya. CH2 untuk bisa membedakannya CH3. Nah, ini kalau dari kanan ke kiri ya. Ini kan 5, 6, 7 ya misalkan. Kalau dari kanan ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dia dapat nomor 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi karbon pertamanya kalau dia dari kanan ke kiri dapat nomor 4 ya. Kalau misalkan C-nya ada 7. Tapi kalau dari kiri ke kanan ya 1, 2, 3 dia dapat nomor 3. Otomatis penomoran rantai induk yang benar adalah dari kiri ke kanan ya, karena dia dapat nomor paling kecil ya, 3. Nah, 3 kan lebih kecil daripada 4 ya. Jadi penomoran yang benar dari kiri ke kanan ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke. Jadi rantai induk itu harus mengandung ikatan rangkap 2 ya. Oke, sekarang aturan yang ketiga,
Nama rantai induk dimulai dengan nomor atom C pertama yang terikat dengan atom C ikatan rangkap ya. Diikuti tanda strip, kemudian nama dari rantai induk. Nah, jadi itu misalkan ya seperti ini tadi. Misalkan ini. Nama rantai induk itu dimulai dari nomor atom C pertama yang terikat. Nah, sekarang dimulai dari angka berapa ya? Dia terikat pada nomor 3 ya. Berarti namanya ya dari 3. 3. Namanya 3 ya. Dilanjutkan dengan strip ya. 3 strip. Nah, ini ada 7 ya. Berarti heptena. Nah, 3 heptena. Oke, jadi depannya tidak ditulis cabang ya, karena dia tidak mempunyai cabang. Jadi namanya adalah 3 heptena. Ini sesuai aturan yang ketiga ya. Jadi nama rantai induk dimulai dengan nomor atom C pertama yang terikat pada atom ikatan rangkapnya. Nah, yang nomornya tadi adalah 3 ya, berarti dia 3 heptena. Diikuti tanda strip, jangan lupa ya untuk memisahkan angka dengan hurufnya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, sekarang perhatikan ada contoh di sini ya. H3C, C ikatan rangkap, CH, CH2, CH3. Nah, di sini ada CH3. Nah, sekarang kita lihat. Kita cari dulu penomorannya. Kalau dari sini ya, dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5 ya. Boleh, berarti boleh ke bawah ya. Boleh juga dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh. Tapi supaya gampang kita dari sini ya. Dari sini ke sini untuk rantai induknya. Yang penting rantai induknya mengandung ikatan rangkap ya. Nah, ikatan rangkap ini. Oke, sekarang kita lanjut ke penomoran ya. Penomoran. Ini kalau kita dari sini 1, 2. Nah, ikatan rangkap dapat nomor 2 ya. Kalau dari kanan ke kiri 1, 2, 3. Ikatan rangkap dapat nomor 3. Berarti yang benar adalah dari kiri ke kanan 1, 2, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, sekarang kita namakan. Nah, namanya apa? Namanya dimulai dari cabang dulu ya. Cabangnya adalah metil ya, CH3. Ini sama kayak alkana, cabangnya metil. Di nomornya diletak di nomor 2. Berarti 2 strip metil ya. 2 metil strip lagi ya. Nah, baru nama nomor untuk ikatan rangkap 2-nya ya. Dia diletak nomor 2, berarti 2 metil, 2 baru strip, baru dari nama rantai induknya. Rantai induknya ada 5, berarti dia adalah kalau 5 itu adalah penta ya, penta. Berarti pentena. Nah, ini ya. Jadi namanya adalah 2 metil 2 pentena. Oke. Jadi dia adalah 2 metil 2 pentena. Seperti itu ya. Metil 2 pentena. Oke, paham ya? Nomor 3. Ini contohnya. Sekarang nomor 4. Jika terdapat cabang ya, cabang itu alkil pada rantai induk, beri nama alkil yang sesuai aturan lainnya sesuai dengan tata nama alkana. Nah, jadi aturannya sama kayak tata nama alkana kemarin ya untuk cabang ya. Bisa kita lihat di sini contohnya seperti ini. Nah, caranya gini. Seperti ini ya caranya. Perhatikan. Nah, kalau kita punya struktur karbonnya seperti ini ya, kita lihat dulu. Kalau dari sini, untuk kita cari dulu rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Tapi kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa juga ya kalau dari sini ngambilnya. Kalau ngambil dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak bisa ya. 6 berarti dia bisa dari sini atau dari sini bisa. Kita ngambil supaya gampang dari sini aja ya. Sini. Nah, seperti ini kita ambil yang lurus aja. Sebenarnya bisa dia belok ke situ ya. Tapi supaya gampang kita ambil lurus gini. Nah, sebenarnya kalau dari sini bisa juga. Oke. Sekarang kita kasih penomoran ya. Di sini cabang ada 2 cabang. Nah, kita kasih penomoran. Nah, penomoran ini memperhatikan agar ikatan rangkapnya mendapat nomor terkecil ya. 1, 2, 3 ya, dari dapat 3 ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4 dapat nomor 4. Nggak bisa ya. Oke, dapat nomor terkecil seperti itu. Berarti kita tulis 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, sekarang untuk penamaan, untuk cabang ya, dia sama seperti alkana ya. Nah, jadi cabang itu yang pertama dikasih ya, urutannya yang pertama. Nah, jadi di sini cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 5 ya. Berarti namanya gini ya, 2,5 baru kasih strip ya. Karena di sini ada dua cabang dan dia sama ya, maka dikasih awalan di kalau 2 ya. Kalau 2 di, kalau misalnya 3 cabang yang sama dia tri ya. Ini karena 2 aja berarti di metil 2,5 dimetil strip lagi ya, baru nama untuk ikatan rangkapnya ya. Ikatan rangkapnya terletak di nomor 3, berarti 3. Nah, baru setelah itu nama dari rantai induknya. Rantai induknya ada 7 ya. Kalau 7 berarti dia heptena. Heptena. Nah, seperti itu ya. Jadi namanya adalah 2,5 dimetil 3 heptena. Seperti itu ya. Oke, paham? Oke, paham ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke ini untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Jika terdapat lebih dari satu ikatan rangkap ya, lebih dari satu ikatan rangkap, maka akhiran ena pada alkena itu diganti dengan diena ya. Diena untuk 2 ikatan rangkap atau triena untuk 3 ikatan. Nah, di mana kedua atom karbon pertama yang terikat pada ikatan rangkap C rangkap 2 ya, harus memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, jadi di akhiran ena-nya itu ditambah di ya kalau dia 2, kalau 3 tambah tri. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ya. Contohnya kita cari kata rantai induk ya. Rantai induknya dari sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia 1 dan 3 ya. Kalau dari sini 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang benar dari kiri ke kanan ya. Kalau dari kiri ke kanan dia 1 dan 3. Kalau dari kanan ke kiri dia 2 dan 2, 3, 2 dan 4 ya. Berarti yang benar dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Harus dapat nomor terkecil ya. Nah, kalau seperti ini namanya tinggal kita tulis. Ikatan rangkapnya di karbon pertama itu nomornya adalah 1 ya. 1, berarti 1, nah terus yang keterangkap yang keduanya di nomor karbon pertamanya adalah di nomor 3 ya. Nah ini keterangkapnya karbon pertamanya ini ya, nomor 3 berarti 1,3, baru kita sambung ke strip. Nah kalau dia ini kan 5, kalau 5 itu kan penta ya, berarti tulis saja penta. Nah sekarang akhirannya ini kan alkena ya, berarti akhirannya ena. Nah di akhiran enanya ini ya, karena ada 2 ikatan rangkap ya, ini 1 dan ini 1 ya, ada 2 ikatan rangkap, maka dikasih penta kasih di awal ena ya, kasih diena. Nah jadi penta diena namanya, seperti itu ya. Jadi 1,3 penta diena. Oke, itu untuk aturan tata nama senyawa alkena ya. Semoga kalian paham ya. Oke. Agar lebih paham lagi, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama ya, tentukan nama dari senyawa alkena di bawah ini. Nah, jadi ada 2 senyawa ya, disuruh tentukan namanya. Sekarang kita eksekusi dulu yang pertama ya. Oke. Di sini ada H2C, C, CH, CH2, CH2, CH3. Kita cari dulu rantai induknya. Nah, rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai induk terpanjang yang mengandung ikatan rangkap ya. 6. Nah, di sini 6. Kalau dari sini 1, ini kecil ya, nggak bisa ya. Dia harus mengandung ikatan rangkap. Berarti yang benar rantai induk adalah yang ini ya. Ini rantai induk yang benar. Oke. Guys, setelah itu berarti kita dapat 2 cabang ya. Cabangnya ada metil. Oke. Nah, sekarang kita lakukan penomoran sehingga rantai induk ini yang mengandung keterangkapnya dapat nomor terkecil ya. Kalau dari sini nggak mungkin ya,
Ikatan induknya 1, 2, 3, 4, 5. Dapat nomor 5 kan? Dia nggak kecil, itu besar. Berarti mulainya dari kiri ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Nah, setelah itu kita tulis namanya. Dimulai dari cabang. Di sini kan cabangnya metil ya, semua metil. Dimana yang satu cabang satunya dapat di nomor 2, yang kedua dapat nomor 3. Nah, berarti ini kan gara-gara sama ya, berarti tulis aja gini. Namanya 2,3 ya, strip. Karena ini ada 2 sama ya, berarti di ya. Di metil ya, karena dia metilnya ada 2. Berarti di metil 2,3 di metil, strip lagi baru untuk nama ikatan rangkapnya. Nomornya adalah 1, berarti 1 di metil 1 strip lagi, karena ini ada 6, berarti 6 itu kan heksa ya, heksena. Nah, heksena ya, heksena. Kalau 6 itu kan heksa, heksena. Nah, berarti namanya adalah 2,3 dimetil 1 heksena. 2,3 dimetil 1 heksena. Oke, bisa ya. Oke, sekarang lanjut eksekusi nomor 2. Oke, di sini ada CH3, CH, C, CH2, CH2. Nah, seperti ini ya. Ini ketahuan langsung ya, yang panjang yang mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Kalau dari sini otomatis dia cuma 8 ya kalau ke sini. Berarti yang benar adalah ini ya, rantai induknya 10. Oke, setelah kita buat rantai induk, nah kita punya 2 cabang ya, cabangnya sama. Nah, 2 cabang. Oke. Nah, sekarang untuk penomoran kita rangkap nomor terkecil ya. Oke, karena dia nomor terkecil berarti mulainya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, sekarang kita buat namanya. Nah, ingat ya, kalau untuk penamaan cabang atau alkil ya, itu dia sesuai abjad ya. Jadi abjad yang kecil yang lebih dulu ditulis ya daripada abjad yang besar. Karena di sini ada etil ya. Ini etil. Etil, yang satunya metil. Metil. Nah, M dengan E itu duluan E ya. Maka yang ditulis duluan adalah etil ya, karena dia E awalannya. Berarti di sini nomornya adalah nomor 3, berarti 3 etil ya. 3 etil, strip lagi baru yang cabang metilnya. 4 di nomor 5 ya. 3 etil baru 5 metil ya. 3 etil 5 metil baru strip lagi. Sekarang nomor untuk ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya di nomor 2 ya. Karbon pertamanya di nomor 2 di ikatan rangkap nih. Ini nomor 2 ya. Ini karbon pertama ya. Ini karbon pertama ikatan rangkap. Ini karbon kedua ikatan rangkap. Jadi karbon pertama aja nomor 2. Berarti 2 strip lagi baru nama dari rantai induknya. Rantai induknya kan 10. Kalau 10 itu deka ya. Berarti dia dekena. Nah, dekena ya. Kan kalau dia alkana itu dekana ya. Ananya diganti dengan ena. Berarti dekena. Seperti itu ya. Jadi 3 etil, 5 metil, 2 dekena. Oke, gampang ya? Gampang ya. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini beda ya. Kalau tadi kita mencari namanya, kalau yang nomor 2 ini sudah dikasih nama, disuruh kita bikin strukturnya seperti ini, kebalikan. Buatlah struktur rantai dari senyawa alkena, 6 metil, 3 heptena. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat dulu ya, rantai induknya apa. Nah, rantai induknya adalah heptena. Hep, kalau hep itu berarti 7 ya. Hep itu 7, berarti ada 7 C. Oke, ada 7 C. Tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah ada 7 C. Heptena. Nah, sekarang ikatan rangkap terletak di nomor 3 ya. Ini kan ada 3 nih. Berarti ikatan rangkapnya di nomor 3. Misalnya kita penomorannya dari sini aja. 1, 2, 3. Nah, ikatan rangkap di nomor 3. Oke. Nah, setelah itu ada cabang di nomor 6.
nama cabangnya adalah metil. Oke. 1 2 3. Nah, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini 6 ya. Di sini ada cabang namanya metil. Metil itu CH3. Nah, oke, sudah ya. Beres. Oke. Sekarang tinggal kita bikin ya. Di sini berarti CH3 ya. 3. Di sini CH2 ya. Nah, di sini ini C-nya apa nih? 1 2 3. Berarti dia tersier ya. Berarti kalau tersier dia CH. Nah, lanjut. Di sini C-nya dia sekunder ya, berarti CH2. Lanjut. Lanjut ya. Nanti dulu. Ini tersier sekunder 1 2. Nah, ini CH juga ya. CH CH CH2 C. Di sini CH2 ini CH ya. Dia tersier CH3. Dia CH2 ya. Nah, CH2 ini kita hapus dulu biar bagus ya. Hapus CH2 karena dia sekunder ya. CH2. Nah, CH2 terangkap ya. Kalau 2 itu 2 ini berarti dia sekunder. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang nomornya 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita cek ya. Cek dulu. Nah, dia heptena. Benar ya, heptena 7 ya. 7 heptena, benar. Di nomor 3 ada ikatan rangkap nomor 3. 1 2 3. Nah, di sini ya ada ikatan rangkap di nomor 3 ya. Oke, benar. Selanjutnya ada cabang di nomor 6. Nomor 6 ini nomor 6 ya, ada cabang. Cabangnya adalah metil. Oke, berarti strukturnya adalah seperti ini ya. Nah, strukturnya seperti ini. Oke, bisa? Oke, bisa ya. Oke, mungkin cukup dulu untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya.